dengan menyampaikan cebong saja, ini tidak sampai mengeluarkan kita daripada kemurtadan. Tapi ketika kita menyebut kadrun, ini bisa murtad. Kadrun. Kadrun itu artinya kadal gurun. Yang namanya kadal itu tidak pakai baju. Nggak ada kadal pakai baju. Ini malah ngaco ini. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Masya Allah, beliau menjelaskan secara detail bahwa dengan kata-kata Kadrun. hati-hati bisa murtad. Kadrun. Hati-hati bisa murtad. Kayak hidungnya mancung kayak gue, mancung kayak Petro ya, nipu kan gitu. Intinya itu gini, kalau nggak paham agama, jangan ngomong agama dong. Kalau yang dimaki-maki orang Arab secara mutlak, secara fikih, maka hukumnya murtad. Ngomong saja, ngevlog saja, dan dia menggunakan akal rasionalnya, bermain dengan logikanya, dan inilah karakter orang-orang liberal yang ada di masa itu. Kalau kita hidup di masa tersebut, apa yang bisa menyelamatkan kita? Tentu jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pelurusan-pelurusan tentang pemahaman-pemahaman dan juga tentang adanya kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menyampaikan pendapatnya tentang agama melalui andalan pikiran dan akalnya saja. Jadi mereka menyampingkan dalil dengan seolah-olah dia lebih toleran dan lain sebagainya, sehingga dia menyampaikan sesuatu bisa saja melenceng dari rel agama pada hakikatnya. Baik, kalau boleh saya sampaikan di sini, kita analogi kepada satu perumpamaan. Anda tahu, dan ini adalah sunnatullah, artinya setiap sesuatu yang jelas dalilnya, jelas dasarnya, jelas bukti-buktinya, itu akan lebih mulia dan lebih berharga, dan ini lebih diutamakan. Seorang hakim tidak akan bisa memberikan satu pernyataan, keputusan, dan apapun yang menjadi kebijakan secara umum tanpa melihat dalil, dasar, atau bukti dalam hal ini. Apalagi di dalam persoalan agama. Agama dinud dalil, di mana semuanya ada dasarnya, ada dalilnya. Apalagi sekarang sampai kepada salah satunya mungkin ya zaman yang ditentukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata beliau diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yaitu sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raybidah. Disampaikan pada waktu itu baginda Nabi menyampaikan, suatu saat nanti akan terjadi satu kekacauan dan satu zaman yang sangat tidak menentu, amburadul, kacau. Orang baik dikatakan orang jelek, orang jelek dikatakan orang baik, yang amanah dikatakan pengkhianat, yang tidak khianat dikatakan amanah, dan yang ahli di dalam ra'iyah, kepemimpinan, dia tidak diberikan kepemimpinan, dan mereka yang sebagai pecundang, pengecut dan lain sebagainya itu dijadikan seorang pemimpin. Dan kita rasakan kurang lebihnya di zaman ini. Maka saya sampaikan kepada Anda semuanya, Nabi SAW menegaskan di masa itu akan banyak bermunculan yang namanya ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa ya Rasulullah? Ketika ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab dengan lugas, simple dan jelas, yaitu ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'amah. Seorang yang tidak ngerti apa-apa tapi dia diberikan kedudukan, dia berbicara seolah-olah dia adalah orang yang ngerti segalanya. Dia seolah-olah mukasyafah, dia seolah-olah wali dan lain sebagainya. Ini adalah akhir zaman yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak ngerti soal agama, miskin dalil, tidak ngerti tentang hakikat keagamaan, dia berbicara soal agama. Paling tidak kita mengambil satu kesimpulan. Meskipun kita bukan orang alim, kita bukan orang yang hebat, kita bukan keturunan ini dan itu, kita bukan keturunan sunan ini dan itu, akan tetapi ketika berbicara soal agama, ambillah itu sebagai satu maslahat di dalam keagamaan. Ketika dia punya dalil dan punya dasar. Tidak hanya ngomong saja,
ngevlog saja, dan dia menggunakan akal rasionalnya, bermain dengan logikanya, dan inilah karakter orang-orang liberal yang ada di masa itu. Ketika ditanyakan bagaimana kalau kita hidup di masa tersebut, apa yang bisa menyelamatkan kita? Tentu jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, disampaikan oleh baginda Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika terjadi hal itu, Nabi menyampaikan satu pegangan yang sangat kuat, yaitu dua hal. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kembalikan kepada dua dalil ini. Yang mana ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh ulama-ulama kita, salafun saleh, di dalam kesepakatan ijma', qiyas, dan lain sebagainya. Ini adalah acuan, artinya beragama itu harus pakai dalil. Dan untuk keselamatan kita, hati-hati, jangan mengambil apapun yang keluar dari mulut seseorang dai atau apapun ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan dalil-dalil secara qat'i di dalam keagamaan, secara pasti dalam hal ini. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada Anda semuanya, dan kita ajak semuanya supaya kita selamat, kita tetap lurus di dalam akidah kita, dan kita tetap aman dari penyelewengan-penyelewengan pernyataan atau hukum atau apapun yang mana agama akan tercampur dengan pola pikir, nafsu, dan hasrat seseorang ketika tidak menggunakan dan tidak dikembalikan kepada dasar dan dalil-dalilnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dalam kesempatan ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan satu hal penting di dalam persoalan ungkapan-ungkapan yang mana di dalam kesempatan ini kita sudah masuk kepada zaman di mana tidak jarang kita dengarkan dari ulama-ulama salafun salih bahwa semakin hari di akhir zaman, yaitu banyak pemurtatan-pemurtatan dan sikap-sikap yang sejatinya sudah mengeluarkan dirinya dari agama karena serampangan di dalam persoalan agama, dan karena dia tidak menguasai terhadap apa yang menjadi sikap prinsip dalam keagamaan. Orang awam pun akan melihat sebuah casing, oh dia seorang wali misalkan. Maka dari itu kekafiran, kemurtadan, dan keluar dari hakikat akidah Islamiyah ini ternyata terjadi tanpa disadari dan di luar kesadaran mereka dan di luar dugaan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jangan salah, dengan ucapan saja kita bisa tergelincir daripada akidah keislaman. Hati-hati, misalkan dalam kesempatan ini apa yang sering disampaikan oleh mereka para pembenci-pembenci Islam, istilah-istilah kadrun. Jangan Anda anggap remeh dengan istilah-istilah kadrun. Kadrun, kadal gurun, biasa aja. Hati-hati. Ketika ini dinisbatkan secara nyata kita lihat, ini adalah ungkapan-ungkapan yang dibuat untuk menyerang orang-orang yang bersunnah, bersyariah, dan pada hakikatnya, pada umumnya, ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW, dan lebih spesifik lagi, yaitu bangsa Arab. Hati-hati, Masya Allah. Ini bisa menyebabkan kemurtadan dan keluarnya diri kita dari Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka dari itu kita sampaikan, kita tidak bisa pungkiri ada istilah kadrun dan ada yang menyebutkan cebong. Itu pun juga tidak boleh. Akan tapi dengan menyampaikan cebong saja, ini tidak sampai mengeluarkan kita daripada kemurtadan. Tapi ketika kita menyebut kadrun, ini bisa murtad. Anda bisa perhatikan apa yang kita sampaikan berikut ini. Di antaranya adalah, pertama, saya akan mempertanggungjawabkan ketika menyebut seseorang dengan hewan, mengejek dan lain sebagainya. Ini paling mentok adalah kefasikan atau dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan hakul adami. Ini yang pertama. Misalkan dalam satu contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah qala, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci umat Islam, menjelek-jelekkan umat Islam dalam artian umum, tidak dalam rangka khafud dararain. Misalkan begini, ketika persoalan yang membahayakan dalam persoalan agama dan ini menjadi satu konsumsi publik, misalkan ada orang fasik dan orang ini mulai melihatnya, terutama orang awam menganggapnya ini adalah satu wali, adalah orang yang karamah dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak berdasar agama dan bahkan membahayakan terhadap akidah umat. Maka kita sebut orang tersebut, maka kita sampaikan kepada publik, si fulan ini adalah orang fasik dan si fulan akidahnya berbahaya. Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyidi Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair, beliau menyampaikan di dalam bukunya yang membongkar kedok liberalisme, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau kutip,
di dalam sampul bukunya la ghibata li fasiqin, membicarakan menyebut orang fasik supaya tidak diikuti oleh orang-orang awam dan menyesatkan lebih luas lagi, itu tidak ada istilah ghibah. Dan ini adalah salah satu strategi dakwah untuk menyadarkan umat supaya tidak tergelincir kepada kefasikan, apalagi kemurtatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara kaum muslimin, ini yang pertama. Kemudian ada satu kata lagi, wa qitaluhu kufrun, membunuh orang Islam ini menjadi satu kekafiran. Meskipun kita tidak menyampaikannya secara terang-terangan, tapi dengan jelas dan nyata ini adalah orang yang beriman, lalu kita bunuh dan membahayakan terhadap jiwanya sehingga hilanglah jiwanya, maka ini masuk ke dalam kategori kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Misalkan seperti kasus Laskar dibunuh misalkan. Ketika yang melakukan adalah orang kafir, itu tidak masalah. Artinya tidak terjadi satu konsekuensi hukum di dalam antara iman dan kufur atau murtad, karena memang dia kafir. Tapi kalau orang Islam yang melakukan kepada pembunuhan tersebut di tol tersebut, maka ini kategorinya adalah kufur. Yang kedua, yang terakhir, tentang persoalan kadrun. Menyebut kadrun ini bisa murtad. Hati-hati, bisa murtad. Sekali lagi, bisa murtad. Dan paling tidak minimal dosa besar, apalagi dinisbatkan, ditujukan kepada bangsa Arab. Tapi untuk lebih detailnya lagi, Al-Fakir, saya yang tidak mempunyai ilmu ini, saya akan mengutip kepada Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, dan beliau bersedia disampaikan dalam cuplikan video ini. Dan beliau kita ketahui sebagai seorang pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Anda mau berbicara, bertanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau dari dulu, dari kecil, dari pondok, kalau saya dengar biografinya, beliau memang kemana-mana dari kecil tidak lepas dari yang namanya kitab. Ada yang mengistilahkan beliau kitab berjalan. Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, Masya Allah, beliau menjelaskan secara detail bahwa dengan kata-kata kadrun, hati-hati, bisa murtad. Anda bisa simak videonya dan Anda bisa renungkan baik-baik, dan semoga hidayah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lagi menyebut kata-kata kadrun karena khawatir akidah kita tergelincir, iman kita hilang tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga sebelumnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99% dari Wali Songo dan para penerusnya, bukan dari kadrun-kadrun ini. Kan itu yang sok, yang arogan seperti itu. Enggak. Kalau mereka misalnya itu ngaku, makanya kemarin itu ada guyon sama teman-teman. Ini kan Habib lama dan Habib baru kan gitu. Ya, orang Indonesia itu belajar ya dari Habib lama, bukan dari Habib baru. Mereka datang ke sini itu ngapain? Ini sih Indonesia sudah mayoritas sudah Islam, kan baru satu abad aja belum tentu ada itu mereka kelompok baru ini masuk itu. Indonesia sudah 90% sudah Islam. Kenapa Anda kadrun? Oh, iya. Ada istilah yang akhir-akhir ini viral, populer, yaitu kadrun. Kadrun itu artinya kadal gurun. Istilah kadrun ini diungkapkan oleh orang-orang yang benci pada bangsa Arab. Artinya kadrun itu istilah untuk memaki-maki orang Arab. Yang ingin saya bicarakan pertama, bagaimana hukumnya memaki-maki orang Arab. Kalau yang dimaki-maki orang Arab secara mutlak, secara fikih, maka hukumnya murtad. Mengapa? Karena Rasulullah SAW masuk di situ. Kalau secara mutlak. Kalau yang dimaki-maki orang Arab itu tidak secara mutlak, misalnya orang Arab yang ada sekarang, itu gak boleh dan dosa besar. Mengapa? Orang-orang Arab sekarang yang soleh-soleh itu banyak dan kena mereka. Ini seperti diterangkan oleh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam Biqawati'il Islam. Satu kitab khusus karangan beliau yang membicarakan tentang hukum-hukum murtad. Kemudian yang kedua, dari segi substansi.
orang Arab dikatakan kadrun. Apakah tepat? Sangat tidak tepat. Mengapa? Kadrun itu artinya kadal gurun. Yang namanya kadal, kadal itu tidak pakai baju. Gak ada kadal pakai baju. Orang Arab itu saudara pakai baju. Sejak masa jahiliyah mereka bajunya lengkap. Mulai dari imamah, serban, kemudian gamis, yang perempuan pakai kerudung itu orang Arab. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah yang fanatik pada baju, yang sombong-sombong, itu biasanya diekspresikan melalui baju, gamis, atau sarung yang menjuntai di bawah mata kaki. Itu jahiliyah. Karenanya begitu Rasulullah SAW diutus, beliau bersabda mengingatkan, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menjuntaikan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka masuk neraka. Jadi pakaian di bawah mata kaki kalau karena sombong masuk neraka, hukumnya haram. Kalau tidak sombong maka tidak masuk neraka. Dan itu tradisi orang jahiliyah, saudara. Kalau orang Indonesia atau orang-orang sekarang pakai baju di bawah mata kaki itu tidak haram. Mengapa? Karena kesombongan sekarang bukan pakai itu, bukan di bawah mata kaki. Itu tradisi jahiliyah. Apalagi orang-orang ahlus sunnah pakai sarung, sarungnya di bawah mata kaki, pergi ke masjid, itu tidak haram. Mengapa? Sarungnya murah-murah, sarung. Kadang-kadang sarungnya hadiah menjelang hari raya di masjid-masjid. Artinya apa? Kadrun itu disematkan pada orang Arab gak tepat. Justru saudara, kalau mau dibilang kadal, terus terang aja, yang pakaiannya minim tuh bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Bangsa kita ini dulu dan sekarang masih ada yang perempuan pakaiannya di bawah dada, yang laki-laki itu pakai koteka, itu bangsa Nusantara. Tapi kita gak mau mengatakan bahwa kita keturunan kadal, enggak. Mengapa? Agama kami Islam melarang untuk memaki-maki siapapun. Apalagi memang manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami benar-benar memuliakan anak Adam. Kami penduduk Nusantara keturunan orang-orang yang mulia, yaitu anak cucu Nabi Adam. Walhasil kadrun itu bahasa maki-maki, dan itu tidak cocok dengan budaya Nusantara yang tidak suka memaki-maki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah ngaco ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafil yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda.
hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.